Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tiba kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema Sempurna di dalam Kristus. Mari mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ini di tempat kita masing-masing, oleh karena program ini tidak menggantikan tanggung jawab pribadi kita. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kembali kepadamu memohon pertolongan Tuhan ketika kami akan mempelajari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan, yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari, dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita mulai dasar Alkitabiah. Kolose pasal 2. Di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan kealahan, dan orang percaya telah dipenuhi di dalam Dia, serta dipersatukan dengannya melalui iman. Paulus menegaskan bahwa keselamatan bukan melalui hukum, tradisi, atau asketisme, melainkan melalui karya salib Kristus. Ibrani 7 ayat 11, kesempurnaan tidak tercapai melalui imamat Lewi, sehingga diperlukan kebangkitan imam lain menurut peraturan Melkisedek. Ini menunjukkan bahwa sistem lama tidak final dan menunjuk kepada imamat Kristus yang lebih sempurna. Yesaya 61 ayat 3, Allah mengganti duka cita umatnya dengan keindahan, sukacita dan pujian, sehingga mereka disebut pohon tarbantin kebenaran bagi kemuliaannya. 1 Korintus 3 ayat 6, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Pelayanan manusia penting, tetapi hasil rohani bergantung pada kuasa Allah. Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Setelah Musa selesai menuliskan hukum Taurat, kitab itu ditempatkan di samping tabut perjanjian sebagai saksi terhadap Israel. Taurat berfungsi sebagai standar perjanjian dan pengingat kesetiaan umat kepada Allah. Roma 2 ayat 28-29. Orang Yahudi sejati bukan ditentukan oleh tanda lahiriah, tetapi oleh sunat hati oleh roh. Roma 7 ayat 7, hukum itu kudus, bukan dosa, justru melalui hukum manusia mengenal dosa. Sekarang kita melihat pengertian judul sempurna di dalam Kristus. Apa pengertian sempurna dalam konteks pelajaran ini? Dalam konteks kitab Kolose, sempurna berarti lengkap, dewasa, atau matang secara rohani di dalam Kristus. Sesuai dengan Kolose 1 ayat 28, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kesempurnaan bukan berarti tanpa salah secara absolut, tetapi kedewasaan iman yang bertumbuh dalam pengetahuan, dalam kasih, dan dalam keteguhan dalam Kristus. Mengapa kesempurnaan itu harus di dalam Kristus? Jawabannya karena hanya Kristus yang adalah kepenuhan kealahan, satu-satunya sumber keselamatan. Kesempurnaan tidak diperoleh melalui filsafat manusia ataupun melalui tradisi atau asketisme atau bahkan juga ritual, tetapi melalui persatuan dengan Kristus dan kepercayaan penuh kepada salibnya. Apa yang menjadi sempurna? Apakah menjadi sempurna adalah sebuah perintah? Jawabannya adalah ya, dalam arti panggilan dan tujuan rohani. Paulus mendesak jemaat untuk bertumbuh menuju kedewasaan. Kolose 1 ayat 28, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sehingga kesempurnaan itu adalah tujuan ilahi yang harus direspons oleh orang percaya. Tetapi itu bukan tuntunan legalistik, melainkan proses yang Allah sendiri kerjakan di dalam diri setiap manusia. Filipi 1 ayat 6. Kapan orang Kristen dituntut untuk menjadi sempurna? Kesempurnaan adalah proses seumur hidup sampai hari Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 6. Ingat, pertobatan terjadi seketika,
tetapi kedewasaan rohani berlangsung terus-menerus. Orang Kristen dipanggil untuk bertumbuh sekarang dan terus bertumbuh sampai kedatangan Kristus. Apa kira-kira penghalang bagi orang-orang percaya untuk mencapai kesempurnaan? Kalau kita baca Kolose 2, maka ada beberapa penghalang mencapai kesempurnaan. Yang pertama adalah filsafat dan tradisi manusia, Kolose 2 ayat 8. Yang kedua, menaruh percaya pada ritual atau hukum seremonial sebagai dasar keselamatan. Yang ketiga, asketisme atau legalisme, Kolose 2 ayat 22-23. Yang keempat adalah ajaran palsu yang tidak berpusat pada Kristus. Dan yang kelima, oleh karena kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi, apapun yang mengalihkan fokus dari Kristus menjadi penghalang kedewasaan rohani. Jika demikian, bagaimana langkah-langkah agar orang Kristen mencapai kesempurnaan? Ada beberapa hal. Yang pertama, dia harus tinggal di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus. Yang kedua, dia harus bertumbuh di dalam firman. Melalui firman, dia akan terlindung dari ajaran-ajaran palsu. Yang ketiga, dia harus bertumbuh di dalam iman. Iman yang diteguhkan membuat tidak mudah digoyahkan. Yang keempat, bertumbuh di dalam kasih. Yang kelima, percaya sepenuhnya kepada karya salib Yesus Kristus, bukan hasil usaha manusia. Dan yang keenam, memahami peranan dari hukum moral. Ingat, hukum bukan sarana keselamatan, tetapi penunjuk karakter Allah dan kehendaknya bagi kita manusia. Ellen White dalam Our High Calling 152 mengatakan peranan dari Roh Kudus untuk membawa manusia kepada kesempurnaan. Dia katakan, Tuhan Yesus bertindak melalui Roh Kudus sebab dialah wakilnya. Melalui Roh Kudus, ia menanamkan kehidupan rohani ke dalam jiwa, menghidupkan energinya untuk kebaikan, membersihkannya dari noda moral, dan memberinya kesiapan untuk kerajaannya. Roh Kudus adalah penasihat yang ajaib, tak terbatas dalam hikmat dan kekuatan. Dan jika kita mengakui kuasa rohnya dan bersedia dibentuk olehnya, kita akan berdiri sempurna di dalam Dia. Kita tiba pada ayat hafalan Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, mari kita lihat apa masalah yang dihadapi jemaat Kolose saat Paulus menulis surat ini. Dan mengapa orang-orang di sana mulai khawatir tentang makanan, hari raya, dan juga hari Sabat. Nah, saudaraku yang terkasih, masalah yang dihadapi jemaat Kolose bukan berasal dari satu sumber, tetapi ini adalah perpaduan yang sangat berbahaya, yaitu di sana ada filsafat Yunani yang menganggap tubuh jahat dan roh itu baik. Kemudian yang kedua, di sana ada legalisme Yahudi yang menekankan sunat dan ritual makanan sebagai syarat keselamatan. Dan yang ketiga ada mistikisme yang menyembah malaikat sebagai perantara kepada Allah. Inti ancaman bukan pada makanan atau hari raya itu sendiri, tetapi ada pesan yang tersirat, yaitu Kristus saja tidak cukup. Guru palsu di sana memaksakan mereka untuk mengikuti berbagai ritual sebagai syarat untuk menjadi orang Kristen sejati. Nah, kalau begitu, apa pengertian makanan dan minuman di dalam konteks ini? Nah, sesuai dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary Jilid 7, halaman 205-206, di sana mengatakan, kata-kata ini tidak diragukan lagi merujuk pada persembahan makanan dan minuman yang dipersembahkan oleh orang Israel sesuai dengan sistem pengorbanan yang dikodifikasi dalam hukum upacara. Orang Kristen tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan persyaratan hukum upacara. Persembahan makanan dan minuman ini telah dipenuhi di dalam Kristus. Nah, kalau begitu, apa pengertian hari Sabat di dalam ayat ini? Apakah Sabat di sini merujuk pada hari ke-7 dalam minggu? Nah, saudara, di dalam Alkitab, kata Sabat sering digunakan untuk merujuk juga pada hari-hari Sabat tahunan
di dalam kalender Yahudi. Kita bisa baca itu di dalam Imamat pasal 23 ayat 24, kemudian 32 dan 39. Di dalam Imamat pasal 23, di sana ada kata hari raya, kemudian bulan baru dan sabat baru. Dan kata-kata ini selalu disebutkan bersamaan sebagai satu rangkaian dari hari kudus tahunan. Dan ini tidak merujuk pada sabat mingguan yang sudah ada sejak penciptaan Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Oleh karena itu, konteks Kolose 2 ayat 16 yang menyebut hari raya bulan baru dan juga hari sabat jelas menunjukkan jika Paulus sedang membahas sistem upacara tahunan yang merujuk pada kitab Imamat. Hari sabat, hari ketujuh, ditetapkan pada penciptaan Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Dimasukkan ke dalam 10 perintah Allah Keluaran pasal 20 ayat 8-11 dan disebut sebagai tanda perjanjian kekal antara Allah dan umatnya Keluaran 31 ayat 13 dan 17. Sedangkan sabat tahunan adalah bagian dari sistem korban yang ditetapkan dalam Taurat dan berhenti berlaku setelah Kristus mati di kayu salib Kolose 2 ayat 14-17. Perbedaan ini sangat penting oleh karena sabat mingguan ini adalah memorial penciptaan dan penebusan yang kekal, sedangkan sabat tahunan adalah bayangan yang digenapi oleh Kristus. Dan di sini Paulus sendiri tetap memelihara hari sabat, yaitu sabat di dalam mingguan setelah dia menulis surat kepada jemaat di Kolose. Bukti bahwa ia tidak mengajarkan bahwa hari sabat, hari ketujuh tidak perlu dirayakan lagi. Kisah pasal 14 ayat 14, kemudian 42 sampai 44, kemudian 16 ayat 13, 17 ayat 2 dan 18 ayat 4. Di sana Paulus secara konsisten beribadah pada hari sabat, hari ketujuh, bahkan di tengah-tengah jemaat non-Yahudi. Jika Paulus mengajarkan bahwa sabat mingguan sudah dihapus, ia pasti tidak akan terus melakukannya. Dan fakta ini menunjukkan bahwa Kolose 2 ayat 16 tidak merujuk pada sabat penciptaan atau sabat mingguan, sabat ketujuh, tetapi ini adalah sabat upacara tahunan. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 206, hari-hari sabat yang Paulus nyatakan sebagai bayangan yang menunjuk atau merujuk pada Kristus tidak dapat merujuk pada sabat mingguan yang ditetapkan oleh perintah keempat, tetapi harus menunjukkan hari-hari istirahat seremonial yang mencapai perwujudannya di dalam Kristus. Nah, kalau begitu, apa pengertian bayangan dalam ayat ini? Nah, saudara, kata bayangan atau skia ini adalah gambar samar yang menunjukkan pada realitas yang nyata, tetapi bukan pengganti realitas itu sendiri. Di dalam budaya Yunani Romawi, bayangan tidak pernah menggantikan benda aslinya. Bayangan pohon menunjukkan kepada pohon yang nyata. Bayangan salib menunjukkan kepada salib yang nyata. Demikian juga hari raya Yahudi, yaitu Paskah, Pentakos, pendamaian, itu adalah bayangan yang menunjuk atau merujuk kepada realitas yang nyata, yaitu kematian, kemudian kebangkitan, dan pelayanan Yesus di tempat kudus surgawi. Setelah realitas itu datang, yaitu Yesus Kristus, bayangannya tidak lagi diperlukan, tetapi realitasnya tetap kekal. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan hikmat dan pengetahuan Allah. Apa yang dimaksud dengan hikmat dan pengetahuan Allah, dan bagaimana kita bisa memiliki serta memahaminya? Hikmat dan pengetahuan Allah sederhananya merujuk pada pikiran-pikiran Allah dan jalan-jalannya yang tak terselami. Roma 11 ayat 33, "Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 9 mengatakan, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Patriarchs and Prophets halaman 116. Tidak ada pikiran yang terbatas yang dapat sepenuhnya memahami keberadaan, kekuatan, kebijaksanaan, atau karya-karya Dia yang tak terbatas. Paulus menyebut itu sebagai suatu rahasia atau sesuatu yang tersembunyi. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 katakan, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita."
Nah, Jack Cottrell dalam College Press NIV Commentary Romans volume 2 mengatakan bahwa hikmat Allah dalam konteks ini merujuk pada pemikiran Allah dalam rencananya untuk keselamatan umat manusia, sedangkan pengetahuan Allah menunjuk pada kemahatauan Allah atau pengetahuannya yang menyeluruh tentang segala sesuatu, termasuk tentang pilihan bebas manusia yang ia pertimbangkan dan sertakan dalam rencana keselamatan itu. Itulah sebabnya dalam Kolose 2 ayat 2, Paulus tegas menyebutkan bahwa Kristuslah rahasia Allah itu. Jadi pertanyaannya yang lebih tepat bukanlah apa hikmat dan pengetahuan Allah itu, melainkan siapa hikmat dan pengetahuan Allah itu. Dan jawabannya ialah Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24 menyatakan bahwa Kristuslah kekuatan dan hikmat Allah itu. Mengapa Kristus? Kolose 1 ayat 19 katakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kemudian Kolose 2 ayat 3 katakan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sekarang bagaimana kita bisa memiliki dan memahaminya? Kita bisa memiliki hikmat dan pengetahuan Allah itu bila kita percaya dan menerima Kristus melalui iman. Kemudian kita bisa memahaminya, yang pertama melalui Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 10, 12, dan 16. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi yang pertama melalui Roh Kudus. Yang kedua, dengan mempelajari akan firman-Nya. Christ Object Lesson halaman 107 katakan, Alkitab adalah sumber kekayaan yang tidak terkira dari Kristus. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Semakin kita mempelajari firman-Nya, semakin kita akan memahami hikmat dan pengetahuan Allah itu. Nah, apa keuntungan memiliki hikmat dan pengetahuan Allah? Dan sebaliknya, apa kerugian bila tidak memilikinya? Keuntungan yang pertama ialah kita akan memahami rencana keselamatan Allah melalui Kristus dan kemudian kita akan selalu bersyukur. Christ Object Lesson halaman 113 menjelaskan bahwa kebenaran-kebenaran yang sangat penting yang menjadi dasar keselamatan jiwa akan ditanamkan dalam pikiran dan jalan hidup menjadi begitu jelas sehingga tidak ada yang akan tersesat di dalamnya. Melalui iman yang benar, pengetahuan ilahi akan menjadi pengetahuan manusia. Misteri penebusan, inkarnasi Kristus, dan pengorbanan penebusannya tidak akan lagi samar-samar dalam pikiran kita. Mereka tidak hanya akan lebih dipahami, tetapi juga lebih dihargai. Yang kedua, kita akan diubahkan serupa dengan Allah. Dari sumber yang sama, Christ Object Lesson halaman 113, surga akan membuka bilik-bilik kasih karunia dan kemuliaannya untuk dieksplorasi. Manusia akan menjadi sangat berbeda dari apa mereka sekarang, karena dengan mengeksplorasi tambang kebenaran manusia akan dimuliakan. Pengetahuan tentang Allah dan Yesus Kristus yang telah Dia utus mengubah manusia menjadi serupa dengan gambar Allah. Ia memberikan kepada manusia kuasa atas dirinya sendiri, membawa setiap dorongan dan nafsu dari alam bawah sadar di bawah kendali kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dari pikiran. Ia menjadikan pemiliknya sebagai anak Allah dan pewaris sorga. Ia membawanya ke dalam persekutuan dengan pikiran yang maha kuasa dan membuka baginya harta karun yang kaya dari alam semesta. Yang ketiga, segala berkat Allah disediakan bagi kita. God's Amazing Grace halaman 178. Melalui anugerah Kristuslah kita menerima setiap berkat. Melalui anugerah itu, setiap hari mengalir kepada kita aliran kebaikan Yehova yang tidak pernah putus. Segala sesuatu disediakan bagi manusia melalui karunia yang tak terkatakan itu, Anak Tunggal Allah. Ia disalibkan agar segala berkat ini dapat mengalir kepada karya tangan Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 200 katakan bahwa Kristus adalah tempat penyimpanan hikmat dan pengetahuan. Mereka yang menerima Yesus telah sampai pada sumber segala yang mereka butuhkan untuk kehidupan ini dan juga untuk kehidupan yang akan datang. Intinya disampaikan Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi manusia duniawi menurut 1 Korintus 2 ayat 14 tidak menerima
apa yang berasal dari roh Allah ini. Dengan kata lain, menolak hikmat dan pengetahuan Allah, dan tentu mereka tidak memperoleh pembenaran, pengudusan, dan menerima manfaat pendamaian dalam penebusan melalui Kristus Yesus. Mereka tidak memiliki pengharapan akan keselamatan dan hidup kekal dalam Kristus Yesus. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat khususnya kitab Kolose, apa sebenarnya kerinduan Paulus dalam mendorong umat percaya mengenal Kristus sebagai hikmat dan pengetahuan Allah? Yang pertama, menurut Kolose 2 ayat 2 adalah untuk menguatkan dan mendorong mereka. Yang kedua adalah untuk mempersatukan mereka dalam iman dan kasih Kristen. Dan yang ketiga, menurut ayat 4 dan 5 adalah untuk membantu mereka mengenali ajaran-ajaran palsu, hidup tertib, dan teguh dalam iman mereka. Kolose 2 ayat 4 dan 5 katakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Nah, ketertiban hidup ini berhubungan dengan adanya peraturan gereja dan juga sejalan dengan kehendak Allah yang menginginkan keteraturan dalam tubuh gerejanya sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 40 untuk menolong memelihara iman dan juga praktek hidup dari umat-umat percaya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita tiba kepada tema berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Menurut Kolose 2 ayat 6, apa sebenarnya prinsip utama dari kehidupan seorang Kristen? Rasul Paulus menyatakan bahwa sebagaimana kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan, maka kita juga harus hidup tetap di dalam Dia. Kalau kita menerima Kristus, berarti kita menerima dua hal. Yang pertama adalah pribadinya, kemudian juga adalah ajaran-ajarannya. Jadi, kita perlu tinggal di dalam Kristus. Kemudian yang berikut adalah arti metafora berakar di dalam Kolose 2 ayat 7. Apa artinya? Metafora tanaman yang digunakan ini menggambarkan bahwa orang percaya itu berakar dalam Kristus sebagai sumber kehidupan. Orang percaya itu bertumbuh melalui firman dan pengaruh Roh Kudus, dan kemudian menjadi teguh dan tidak mudah diombang-ambingkan. Selanjutnya, apa makna teologis dari frase mati terhadap diri sendiri? Mati terhadap diri sendiri artinya kita menyerahkan kehendak pribadi kita kepada Kristus. Lukas 9 ayat 23. Artinya kita tidak lagi hidup berpusat pada ego kita manusia. Lalu kemudian artinya kita hidup dalam ketergantungan penuh kepada anugerah Allah. Dan ini adalah inti dari pertobatan yang sesungguhnya. Mengapa proses mati terhadap diri sendiri itu harus berlangsung terus-menerus? Jawabannya adalah oleh karena dosa dan ego terus berusaha untuk bangkit kembali. Jadi walaupun dimatikan, tapi dosa akan berusaha untuk hidup kembali. Yang kedua, pertumbuhan rohani itu tidak statis, tapi dia bersifat progresif. Yang ketiga, setiap hari kita harus memilih hidup di dalam Kristus. Hidup setiap hari adalah pilihan yang sadar. Apa tanda bahwa seseorang itu betul-betul berakar di dalam Kristus? Ada beberapa tanda. Yang pertama, ia stabil dan cenderung bertumbuh di dalam iman dan kepercayaannya, bukan malah menurun. Yang kedua, dia kokoh dan tidak mudah terseret oleh ajaran baru, ajaran yang sifatnya sensasional atau kontroversial. Kemudian, orang ini akan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan sehari-hari, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ellen White dalam God's Amazing Grace halaman 197 membuat analogi tentang pertumbuhan orang Kristen dengan sebuah tanaman. Dia katakan, tanaman tumbuh dengan menerima apa yang telah Allah sediakan untuk mempertahankan hidupnya. Demikian pula pertumbuhan rohani dicapai melalui kerjasama dengan kuasa ilahi. Seperti tanaman yang berakar di tanah, demikian pula kita harus berakar di dalam Kristus. Seperti tanaman yang menerima sinar matahari, embun dan hujan,
demikian pula orang Kristen harus menerima Roh Kudus. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai dipakukan pada kayu salib. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15, Paulus mengatakan jika Kristus membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya untuk mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi. Nah, mengapa hukum ini disebut tembok pemisah? Nah, saudaraku yang terkasih, di Bait Suci Yerusalem zaman dulu, ada tembok batu nyata yang memisahkan halaman orang Yahudi dari halaman orang non-Yahudi atau bangsa lain. Selain tembok pemisah ini, sistem upacara telah dijadikan sistem hukum yang membuat dua kelompok ini tidak bisa bersatu dalam persekutuan. Sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 1009 mengatakan menjelaskan jika ada pembatas di dalam bait suci yang memisahkan pelataran orang bukan Yahudi dari pelataran orang Yahudi. Tetapi perlu diingat bahwa sistem upacara sebagaimana yang diberikan Allah tidak menciptakan permusuhan yang digambarkan Paulus di sini. Penafsiran yang diberikan orang Yahudi terhadapnya atau tambahan yang mereka buat dan sikap eksklusif dan bermusuhan yang mereka adopsi sebagai akibatnya adalah dasar dari permusuhan tersebut. Setiap orang bukan Yahudi yang ingin bergabung dengan persekutuan Israel dihadapkan pada sistem persyaratan hukum yang rumit. Dan sistem Yahudi dengan demikian berdiri sebagai penghalang yang tak teratasi, tembok pemisah yang mencegah orang bukan Yahudi menerima penyembahan Allah yang sejati. Orang Yahudi membenci dan jijik terhadap tetangga mereka yang bukan Yahudi. Dan sebaliknya, orang bukan Yahudi membenci dan menghina tetangga mereka yang Yahudi. Tetapi kita belajar bahwa kematian Yesus di kayu salib telah merobohkan tembok ini. Dengan cara, yaitu Yesus telah menggenapi hukum upacara dan kematiannya sebagai domba Paskah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hukum yang dibatalkan di sini adalah hukum upacara yang digenapi Yesus di salib. Dan ini berbeda dengan 10 perintah Allah. Yang dihapus adalah tembok ritual yang memisahkan. Dan yang tetap ada adalah hukum moral yang menyatukan semua manusia di bawah standar kekudusan Allah. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa kita perlu memahami jika yang dipakukan di salib adalah hukum upacara, bukan 10 perintah Allah? Apakah ada bahaya jika kita menyamakan keduanya? Nah, saudara, tentu ada bahaya. Ada 3 bahaya jika kita menyamakan hukum upacara dengan hukum moral. Bahaya yang pertama, jika 10 perintah Allah sudah dihapus di salib, maka kita kehilangan cermin untuk melihat dosa kita sendiri. Tanpa hukum moral yang menyatakan jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, kita tidak akan sadar jika kita butuh pengampunan. Menyamakan hukum upacara dengan hukum moral berarti kita sementara menghilangkan fondasi Injil itu sendiri. Kemudian bahaya yang kedua adalah ini dapat mengaburkan perbedaan antara yang sementara atau bayangan dan yang kekal yaitu realitas. Hukum upacara adalah bayangan yang merujuk kepada Kristus yang akan datang. Setelah Kristus datang dan mati di kayu salib, bayangan itu tidak diperlukan lagi. Tetapi 10 perintah Allah ini adalah cermin karakter Allah yang kekal, tidak berubah sebelum atau sesudah salib. Dan menyamakan keduanya berarti kita menganggap bahwa karakter Allah itu dapat berubah setelah salib dan sebelum salib. Ibrani 13 ayat 8 menegaskan bahwa Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hukumnya adalah cermin dari karakternya. Kalau Yesus tetap sama, hukumnya juga tidak pernah akan berubah. Dan bahaya yang ketiga, jika kita menyamakan hukum upacara dengan hukum moral, kita sementara membuka pintu bagi antinomianisme, yaitu hidup tanpa standar moral. Jika orang percaya berpikir bahwa hukum sudah dihapus di salib, maka mereka mudah terjebak dalam pemikiran, karena saya telah diselamatkan oleh kasih karunia, saya bebas berbuat dosa. Memahami perbedaan antara hukum upacara dan hukum moral
melindungi kita dari dua ekstrim, yaitu legalisme, bergantung pada ritual untuk diselamatkan, dan antinomianisme, yaitu mengabaikan kekudusan karena merasa sudah diselamatkan. Kita pindah pada pokok pembahasan bayangan atau substansi. Apa yang dimaksud dengan bayangan dan apa yang dimaksud dengan substansi? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 206 menjelaskan bahwa bayangan adalah simbol yang melambangkan atau menunjuk pada sesuatu yang real atau wujud nyatanya. Merujuk pada kata Yunani skia, bayangan berarti sesuatu yang tidak memiliki substansi penuh, hanya gambaran sementara, dan menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar atau wujud dari apa yang dibayangkan atau dilambangkannya. Nah, contoh lain penggunaan kata Yunani skia atau bayangan dalam Alkitab terdapat dalam Ibrani 8 ayat 5 yang berbicara tentang bait suci dan pelayanannya. Dikatakan bahwa pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nah, dalam konteks Kolose 2 ayat 16 dan 17, Paulus mengatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara, frase semuanya itu hanyalah bayangan, skia, merujuk pada hukum makanan, hari raya Yahudi, bulan baru, serta sabat-sabat seremonial. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 206 kembali menambahkan bahwa upacara-upacara Yahudi hanyalah gambaran atau bayangan dari kenyataan surgawi. Dan upacara-upacara itu bukan salah atau sia-sia, tetapi sifatnya sementara dan menunjuk ke depan kepada wujud nyata yang akan datang. Ibrani 10 ayat 1 katakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Itulah sebabnya pada Kolose 2 ayat 17 Paulus dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa wujudnya ialah Kristus. Jadi substansi yang dimaksud di sini kata Yunaninya soma secara harfiah berarti tubuh atau wujud nyata yang dalam hal ini ialah Kristus sendiri. Nah, jika bayangan adalah gambaran samar, maka wujud adalah realitas sesungguhnya. Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah realitas yang selama ini ditunjukkan oleh bayangan-bayangan tersebut. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 206, berbeda dengan bayangan, Yesus adalah kepenuhan kenyataan. Kepadanya lah setiap gambaran menunjuk dan di dalamnya lah setiap simbol mencapai kepenuhannya. Hidup, pelayanan, dan kerajaan Kristus adalah kenyataan. Jadi Yesuslah dalam kehidupan, pengorbanan, dan pelayanannya yang merupakan wujud dari apa yang digambarkan dalam upacara-upacara Yahudi sesuai dengan yang diatur dalam hukum Taurat. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan hukum makanan haram atau halal serta hari Sabat? Dalam konteks Kolose 2 ayat 16 dan 17, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 205 sampai 206 memberi penjelasan yang cukup tegas bahwa yang pertama, nasihat Paulus di sini tidak diragukan lagi merujuk pada persembahan makanan, minuman yang disajikan di bait suci oleh orang Israel sesuai dengan sistem persembahan korban yang diatur dalam hukum upacara. Dan itu bukan tentang haram dan halal yang aturannya sudah ada jauh sebelum ada hukum upacara sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian 7 ayat yang kedua. Dan menurut Paulus, orang Kristen tidak diwajibkan lagi untuk melaksanakan persyaratan hukum upacara termasuk mempersembahkan makanan dan minuman yang pemenuhannya ada dalam Kristus. Yang kedua, bahwa ketentuan atau aturan yang berisi perintah untuk merayakan berbagai hari raya atau festival seperti Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tak Beragi, Pentakosta, Hari Pendamaian, dan Hari Raya Pondok Daun sesuai dengan yang tercatat dalam Imamat pasal 23, termasuk bulan baru atau hari pertama setiap bulan atau biasa disebut Hari Bulan Baru sesuai dengan bilangan 10 ayat 10, 28 ayat 11, juga 1 Samuel pasal 20 ayat 5, dan Yesaya 66 ayat 23
telah digenapi dalam wujud nyatanya, yakni Kristus sendiri. Yang ketiga, mengenai hari-hari Sabat yang dinyatakan Paulus sebagai bayangan yang menunjuk kepada Kristus, tidak dapat merujuk pada Sabat mingguan atau Sabat hari yang ketujuh yang ditetapkan oleh perintah keempat, sebab itu telah ada sejak penciptaan, tetapi mengacu pada hari-hari istirahat upacara menurut Imamat 23 ayat 6 sampai 8, 15, 16, 21, 24, 25, 27 dan 28 yang mencapai penyempurnaannya di dalam Kristus dan kerajaannya. Sekarang apa implikasi rohaninya bagi kita? Upacara-upacara Yahudi yang merupakan bayangan atau gambaran telah menyelesaikan fungsinya dan sekarang Kristus, kenyataan yang sesungguhnya, telah datang. Dan dalam menemukan Kristus, orang Kristen berpaling dari garis-garis bayangan yang hanyalah simbol atau gambaran dan kini berjalan dalam kepenuhan kehadiran ilahi melalui Kristus. Namun demikian, dalam seluruh argumen ini, Paulus sama sekali tidak meremehkan atau meniadakan tuntutan dekalog atau Sabat hari yang ketujuh. Dalam pandangan Paulus, hukum moral adalah kekal dan juga sempurna menurut Roma 3 ayat 31 dan Roma 7 ayat yang ke-12. Seventh Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1010 katakan, hukum upacara yang menunjuk kepada Kristus secara alami berakhir ketika Kristus memenuhi gambaran-gambaran dalam hukum tersebut. Hukum sipil Yahudi telah sebagian besar lenyap seiring dengan hilangnya kedaulatan bangsa tersebut. Namun perintah-perintah moral yang merupakan cerminan karakter Allah sama abadinya dengan Allah sendiri dan tidak pernah dapat dicabut. Kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru, namun itu tidak membuat kita melanggar hukum-hukum Tuhan, 10 hukum moral untuk kita berbuat dosa terhadap Allah sendiri. Berikutnya kita akan melihat tema perintah-perintah manusia. Nah, menurut Kolose 2 ayat 20 sampai 23, apa sesungguhnya yang Paulus kritik di dalam ayat ini? Kalau kita baca baik-baik bahwa Paulus mengkritik berbagai larangan seperti jangan jama, jangan kecap atau jangan sentuh. Paulus menyebutkan ini sebagai ajaran dan perintah manusia. Praktek tersebut memang terlihat bijaksana dan rohani, tetapi tidak memiliki kuasa untuk mengalahkan hawa nafsu duniawi. Apa hubungan antara roh-roh dunia ini dan upacara-upacara Yahudi? Kalau kita baca dalam Kolose 2 ayat 8 dan ayat 20, Paulus menyebut praktek-praktek legalistik itu sebagai bagian dari sistem dunia yang sementara. Ditegaskan juga dalam Galatia 4 ayat 3 dan 9, unsur-unsur tersebut termasuk dalam tatanan lama yang telah digenapi di dalam Kristus. Jadi upacara-upacara itu adalah bayangan, bukan realitas kekal. Peristiwa apa yang menandai berakhirnya sistem upacara ini? Jawabannya adalah ketika Yesus mati, tabir bait suci terbelah dua. Kita baca di dalam Matius 27 ayat 51. Lalu ada nubuat di dalam Daniel 9 ayat 27 menunjukkan penghentian korban dan persembahan. Ini menandai bahwa sistem bayangan telah mencapai penggenapannya. Apa kira-kira bahaya kalau orang Kristen masih tetap mempertahankan upacara-upacara tersebut? Nah, yang pertama, bisa berubah menjadi beban rohani. Kemudian dapat menumbuhkan kesombongan rohani. Lalu yang ketiga, bahkan tanpa sadar dianggap itu berjasa untuk keselamatannya. Apa yang dimaksud Paulus dengan perintah-perintah manusia? Perintah-perintah manusia yang dia maksud adalah regulasi atau aturan-aturan agama yang tidak lagi bersumber pada otoritas Allah dalam konteks keselamatan, melainkan berasal dari tradisi atau interpretasi manusia. Jadi Yesus sendiri menegur praktek ini kalau kita baca di Markus 7 ayat 1-13. Pada waktu tradisi manusia menggeser hukum Allah, maka Yesus menegur dan berbicara dengan keras. Stephen Cole dalam How Not to be Godly, dalam dia mengomentari Kolose 2 ayat 20-23, mengomentari tentang
aturan-aturan atau perintah-perintah manusia ini. Dia katakan, kemungkinan besar artinya seperti yang disetujui oleh sebagian besar terjemahan modern adalah bahwa meskipun aturan-aturan guru-guru palsu tersebut tampaknya mempromosikan kesalehan, tetapi pada kenyataannya aturan-aturan tersebut tidak berguna melawan kesenangan daging. Banyak orang yang salah memahami bahwa legalisme berada pada satu ujung, lalu kemudian kebebasan berlebihan berada di ujung yang lain, lalu kasih karunia sebagai titik keseimbangan di tengah. Tidak demikian. Sebenarnya legalisme dan kebebasan tanpa batas adalah dua sisi dari koin yang sama. Mengapa? Karena duanya beroperasi di dalam daging. Oleh karena itu, Yesus menuduh para Farisi yang legalistik sebagai orang-orang yang telah penuh dengan kesenangan diri, segala kekotoran dan ketidaktaatan terhadap hukum. Matius 23 ayat 25, 27 dan 28. Kalau begitu, karena Paulus berkata demikian, apakah berarti hukum Allah itu telah dihapuskan? Jawabannya tidak. Hukum moral 10 perintah itu bersifat kekal. Sementara hukum upacara yang berhubungan dengan korban ritual dari bait suci itu bersifat tipologis dan itu telah digenapi di dalam Kristus. Jadi Kolose 2 berbicara tentang sistem bayangan, bukan penghapusan hukum moral Allah. Jika demikian, apa yang menjadi satu-satunya dasar keselamatan menurut Rasul Paulus? Menurut Rasul Paulus, yang menjadi keselamatan itu adalah karya Kristus yang objektif. 3 hal. Yang pertama adalah kematiannya yang menggantikan kita. Yang kedua adalah kebangkitannya yang menjamin kemenangan kita. Dan yang ketiga adalah pendamaiannya yang cukup dan sempurna. Jadi, keselamatan itu bukan berdasarkan upacara, ritual, prestasi rohani, atau kebaikan moral. Tidak. Transformasi moral itu adalah buah dari keselamatan, bukan dasar keselamatan. Legalisme itu berbahaya di zaman lalu dan juga tetap berbahaya di zaman ini. Mengapa berbahaya? Karena legalisme menggeser fokus dari Kristus kepada diri sendiri. Yang kedua, legalisme menjadikan perbuatan kita sebagai dasar penerimaan Allah. Dan yang ketiga, legalisme mengambil peran Roh Kudus di dalam membimbing hati nurani. Dan ini bertentangan dengan Injil anugerah. Bagaimana kita dapat terhindar dari legalisme modern? Stephen Cole dalam How Not to Be Godly mengomentari Kolose 2 ayat 20-23. Dia mengatakan, aturan buatan manusia dan pembatasan luar mereka tidak dapat mengatasi daging. Jawabannya adalah, hanya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang dapat membuat kita kudus dengan menghasilkan buahnya, yaitu pengendalian diri. Legalisme berbahaya, kita harus berhati-hati, dan satu-satunya pengharapan kita hanyalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Kita tiba pada pendalaman. Apa yang dimaksud dengan higher criticism? Dan apa perbedaan higher criticism dengan orang Kristen yang membaca Alkitab secara kritis? Kapan sikap kritis menjadi berbahaya bagi iman? Nah, saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang perlu kita pahami mengenai hal ini. Yang pertama, higher criticism ini adalah pendekatan yang mempertanyakan inspirasi dan kesatuan Alkitab dengan asumsi bahwa kitab-kitab di dalam Alkitab hanyalah hasil pemikiran manusia. Higher criticism ini muncul di Eropa pada abad ke-18, abad ke-19 dengan asumsi dasar yang pertama, mujizat tidak mungkin terjadi. Yang kedua, Alkitab ditulis oleh banyak penulis dengan agenda-agenda mereka yang berbeda. Dan yang ketiga, cerita-cerita dalam Alkitab seperti penciptaan air bah hanyalah mitos yang dikembangkan oleh komunitas Yahudi. Dan pendekatan ini sering menggunakan teori yang dinamakan dengan dokumentari hipotesis, yang mengklaim jika kitab
Kejadian itu ditulis oleh 4 penulis yang berbeda yang hidup ratusan tahun setelah Musa. Padahal Yesus sendiri menyebut jika Musa adalah penulis kitab Taurat. Dan pendekatan ini atau higher criticism ini tentu berbahaya. Karena pendekatan ini menolak kemungkinan penyataan dan juga inspirasi ilahi pada Alkitab. Kemudian yang kedua, membaca Alkitab secara kritis yang sehat ini berarti mempelajari konteks sejarah, mempelajari budaya, mempelajari bahasa asli tanpa menyangkal keilahian Alkitab. Dan perbedaan utama dari higher criticism dengan orang yang belajar Alkitab secara kritis itu terletak pada prinsipnya. Yang pertama, higher criticism ini memulaikan dengan asumsi bahwa Alkitab adalah buku biasa, sehingga segala sesuatu harus dibuktikan secara akal. Sedangkan studi Alkitab yang sehat itu mulai dengan iman, percaya jika Alkitab adalah firman Allah dan berbicara melalui penulis manusia pada zaman-zaman tertentu. Kemudian yang ketiga, kritik bisa menjadi berbahaya bagi iman ketika ada 3 hal. Yang pertama, kita menggantikan otoritas Alkitab dengan otoritas akal sehat manusia. Yang kedua, kita memisahkan sejarah dengan iman. Dan yang ketiga, kita mempertanyakan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Ellen G. White di dalam The Acts of the Apostle, halaman 474, paragrafnya yang pertama mengatakan, karya kritik Alkitab tingkat tinggi atau higher criticism dalam membedah, berspekulasi, dan merekonstruksi menghancurkan iman pada Alkitab sebagai wahyu ilahi. Ia merampas kuasa firman Tuhan untuk mengendalikan, mengangkat, dan menginspirasi kehidupan manusia. Nah, saudaraku yang terkasih, banyak orang mengatakan jika Alkitab penuh dengan kontradiksi. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan saat kita membaca Alkitab yang terlihat kontradiksi? Nah, ada 2 hal yang penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, Alkitab tidak berisi ayat-ayat yang saling bertentangan. Firman Allah menyatakan karakter Allah yang tidak berubah dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Yang berbeda di sini adalah perspektif atau gaya penulisan atau detail yang tidak lengkap yang sering disalahpahami sebagai kontradiksi. Nah, contoh klasik kita bisa buka di dalam Matius pasal 27 ayat 5. Di sana menyebut jika Yudas menggantung diri, sedangkan informasi dalam Kisah pasal 1 ayat 18 menyebut jika Yudas jatuh dan perutnya pecah. Terlihat seperti kontradiksi, tetapi ini bukan kontradiksi, tetapi ini adalah 2 perspektif yang saling melengkapi. Seperti 2 saksi di dalam pengadilan, yang satu mereka melihat peristiwa yang sama, tapi mereka memberikan saksi atau kesaksian dari sudut pandang yang berbeda. Laporan mereka berbeda, tetapi tidak bertentangan. Di sini Yudas gantung diri, tapi kemudian tubuhnya jatuh sehingga perutnya pecah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam membaca Alkitab, kita perlu memahami prinsip-prinsip membaca Alkitab. Prinsip ini perlu kita gunakan saat membaca Alkitab, dan bukan menggunakan kemampuan serta kepintaran kita. Nah, ada beberapa prinsip, tetapi yang kita akan bahas hanya 2 saja. Yang pertama itu adalah prinsip yang disebut dengan analogia scriptura. Prinsip ini adalah prinsip yang memberikan kita pemahaman bahwa Alkitab itu tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Dan justru Alkitab akan menjawab dirinya sendiri. Kemudian prinsip lain itu kita bisa temukan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Di sana dikatakan manusia yang tidak mengenal roh tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi prinsip ini memberikan kita informasi pada saat kita baca Alkitab, kita perlu menjadi rohani. Kita perlu kuasa Roh Kudus agar supaya ketika kita menjadi rohani, kita dapat memahami hal-hal yang rohani. Nah, oleh karena itu, apa saja tips praktis yang dapat kita lakukan saat kita menemukan ayat-ayat yang sepertinya bertentangan di dalam Alkitab? Yang pertama, jangan langsung menyimpulkan Alkitab salah. Yang kedua,
periksa latar belakang sejarah budaya. Kita tidak hidup dalam budaya yang sama dengan budaya Alkitab. Cari tahu budaya Yahudi, cari tahu tradisi pernikahan kuno, hukum sosial pada zaman itu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, periksa dulu konteks ayatnya. Baca ayat sebelum, baca ayat sesudah, bila perlu kita baca seluruh konteks, seluruh pasal dan lihat kepada siapa ayat itu ditujukan. Yang keempat, kadang-kadang pertentangan itu muncul karena masalah terjemahan. Jadi jika memungkinkan kita bisa periksa bahasa asli Alkitab. Kemudian yang kelima, kita perlu juga untuk bandingkan ayat itu dengan seluruh konsep atau tema di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, tetap bersikap rendah hati dan terus belajar. Ellen G. White di dalam Faith and Works, halaman 77, paragraf 3, mengatakan, semoga Tuhan membantu kita menjadi pelajar Alkitab. Sampai Anda dapat melihat sendiri alasannya dan firman Tuhan dalam kitab suci, jangan percayakan penafsiran Alkitab kepada manusia manapun. Dan ketika Anda dapat melihat ini, Anda mengetahuinya sendiri dan tahu bahwa itu adalah kebenaran Allah. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, mengapa sempurna dalam Kristus itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Dan apakah hal itu mungkin sebab kita ini orang berdosa dan penuh dengan kelemahan? Kita, saudaraku, perlu memahami bahwa konsep kesempurnaan dalam Kristus yang diangkat Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose sama dengan konsep kesempurnaan dalam Kristus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, yaitu berbicara tentang kedewasaan atau kematangan dalam pemikiran Kristen. Dan hal ini tidak hanya penting, tetapi juga mungkin karena Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. The Signs of the Times 17 Juli 1901 katakan bahwa mereka yang melayani Allah harus bertekad mencapai kesempurnaan. Kebiasaan buruk harus dikalahkan, kebiasaan baik harus dibentuk. Dan di bawah bimbingan guru terbesar yang pernah dikenal dunia, orang Kristen harus terus maju dan berkembang menuju kesempurnaan. Ini adalah perintah Allah dan tidak seorang pun boleh berkata, saya tidak bisa melakukannya. Sebaliknya, ia harus berkata, Allah mengharuskan saya untuk sempurna dan Dia akan memberi saya kekuatan untuk mengatasi segala hal yang menghalangi kesempurnaan. Dia adalah sumber segala hikmat dan juga segala kuasa. Namun demikian, kita diingatkan juga dalam buku Ye Shall Receive Power halaman 66 bahwa mereka yang telah merasakan kuasa Allah yang menyucikan dan mengubahkan tidak boleh terjatuh ke dalam kesalahan berbahaya dengan berpikir bahwa mereka bebas dari dosa, bahwa mereka telah mencapai keadaan kesempurnaan tertinggi dan berada di luar jangkauan godaan. Standar yang harus dijaga oleh seorang Kristen adalah kemurnian dan keindahan karakter Kristus. Setiap hari ia dapat mengenakan keindahan baru dan memancarkan kepada dunia semakin banyak lagi citra ilahi. Nah, bagaimana proses seseorang menjadi sempurna dalam Kristus? Apa yang harus dilakukan? Pertama, yaitu kesadaran atas dosa dan kelemahannya. Dan yang kedua, percaya serta menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Steps to Christ halaman 62 katakan, karena kita berdosa dan tidak suci, kita tidak dapat sepenuhnya mentaati hukum Allah yang suci itu. Kita tidak memiliki kebenaran sendiri untuk memenuhi tuntutan hukum Allah. Namun, Kristus telah menyediakan jalan keluar bagi kita. Ia hidup di dunia ini di tengah cobaan dan godaan seperti yang kita hadapi. Ia hidup tanpa dosa. Ia mati untuk kita dan sekarang ia menawarkan untuk mengambil dosa-dosa kita dan memberikan kebenarannya kepada kita. Jika kamu menyerahkan dirimu kepadanya dan menerimanya sebagai juru selamatmu, maka meskipun hidupmu mungkin penuh dosa, demi Dia kamu dianggap benar. Karakter Kristus menggantikan karaktermu dan kamu diterima di hadapan Allah seolah-olah kamu tidak pernah berdosa. Yang ketiga, kita harus mengalami proses penyucian atau yang biasa disebut sanctification. Messages to Young People halaman 35 katakan bahwa kebenaran yang membenarkan kita adalah kebenaran yang dikenakan bagi kita
oleh anugerah Allah. Kebenaran yang menguduskan kita adalah kebenaran yang ditanamkan dalam diri kita oleh anugerah Allah. Yang pertama adalah menjamin status kita bagi sorga, dan yang kedua adalah menjamin kelayakan kita bagi sorga. Dalam hal ini, menurut Ellen G. White dalam buku That I May Know Him halaman 130, kita harus memiliki iman kepadanya yang bekerja melalui kasih dan membersihkan jiwa. Kesempurnaan karakter didasarkan pada apa yang Kristus lakukan bagi kita. Dan jika kita terus-menerus bergantung pada karya penyelamatan Sang Juru Selamat dan mengikuti jejaknya, kita akan menjadi seperti Dia, suci dan tak bernoda. Itulah sebabnya pada prakteknya kita dinasihati melalui buku Reflecting Christ halaman 37 bahwa kita harus bekerja sama dengan Allah. Hati dan pikiran harus dibersihkan dari segala hal yang menuntun pada kejahatan. Firman Allah harus dibaca dan dipelajari dengan keinginan yang tulus untuk memperoleh kekuatan rohani darinya. Firman ini adalah roti surgawi. Mereka yang menerimanya dan menjadikannya bagian dari hidup mereka akan tumbuh kuat dalam kekuatan Allah. Pengudusan kita adalah tujuan Allah dalam segala perlakuannya terhadap kita. Ia telah memilih kita sejak kekekalan agar kita menjadi kudus. Dan Kristus menyatakan, inilah kehendak Allah itu, yaitu pengudusanmu. Apakah juga kehendakmu agar keinginan dan kecenderunganmu disesuaikan dengan kehendak ilahi? Ini yang boleh kita jawab dan menantang kita untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Jadi kita harus terus berdoa dan berserah. Kita tidak boleh menyerah, kecewa dan putus asa. Sebab pena inspirasi katakan dalam Christ Object Lesson halaman 65 bahwa pada setiap tahap perkembangan hidup kita bisa sempurna asalkan tujuan Allah bagi kita terpenuhi, maka akan ada kemajuan yang terus-menerus. Sebab pengudusan atau sanctification itu adalah pekerjaan seumur hidup. Prinsipnya adalah biarkan Kristus melalui Roh Kudus menuntun dan terus memerintah dalam hati. Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta dalam kemuliaan sorga. Terima kasih oleh karena pengorbanan Yesus kami boleh mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kami memperoleh kesempatan untuk disucikan dan dibentuk karakter kami serupa dengan karakter-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang kami pelajari ini di dalam hati dan pikiran kami dan memberi kami kuasa untuk mempraktekkan itu di dalam tingkah laku kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tolong kami setiap hari untuk boleh menjadi sempurna sama seperti Engkau sempurna. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.